Halo semuanya, video ini akan membahas tentang pembahasan soal latihan sumatif 3 khusus untuk mata uji rumus empiris dan rumus molekul ya. Jadi ini adalah video part satunya. Kenapa? Karena untuk sumatif 3 nanti soalnya adalah berbentuk pilihan ganda dan jumlahnya itu sebanyak 40. Jadi sangat banyak sekali ya, sehingga jika dibuat dalam satu video nanti akan sangat panjang videonya, sehingga akan dibuat beberapa part sehingga dalam menonton video pembahasannya tidak terlalu bosan gitu ya. Oke, nah bagi kalian penonton channel Smart Kimia yang sudah setia, silahkan bagi kalian berikan apresiasi komentar di kolom komentar ya jika video ini bermanfaat. Dan bagi kalian yang baru saja mampir ke channel Smart Kimia, silahkan bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, share juga ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa menonton video ini ya. Oke, pada video ini akan dibahas 5 latihan soal ya. Semuanya masuk ke dalam materi rumus empiris dan rumus molekul, di mana nanti ketika sumatif nanti rumus empiris dan rumus molekul itu juga keluar beberapa soal, ada sampai 4 atau 5 soal gitu ya, seperti pada video yang akan kita tonton ini. Tonton sampai habis ya. Oke, bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih, tonton dengan penuh semangat gitu ya. Oke, untuk soal latihan nomor 1, ini adalah soal teori ya. Kita lihat soalnya. Rumus kimia dibedakan menjadi rumus molekul dan juga rumus empiris. Nah, pernyataan di bawah ini yang tepat, yang tepat. Terkait rumus empiris dan rumus molekul adalah, oke, jadi sebelum kita melihat pilihan gandanya, kita harus ingat kembali bahwa rumus molekul itu kata kuncinya adalah sederhana, ya, perbandingan yang paling sederhana. Sedangkan, maaf, untuk rumus empiris itu kata kuncinya adalah yang paling sederhana. Saya ulangi sekali lagi. Rumus empiris itu kata kuncinya adalah paling sederhana. Sedangkan rumus molekul itu adalah menyatakan jumlah atom-atom yang sesungguhnya. Rumus molekul kata kuncinya adalah sesungguhnya ya. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E yang menunjukkan kata kunci tersebut ada apa ini? Yang poin E gitu ya. Rumus empiris menunjukkan jenis dan perbandingan paling sederhana ya dari atom-atom penyusun suatu zat, sedangkan rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah sesungguhnya dari atom-atom yang menyusun suatu molekul yang dinyatakan dengan lambang unsur-unsurnya gitu ya. Jadi untuk soal latihan yang pertama jawabannya adalah E. Lanjut ke soal latihan yang kedua. Nah, soal latihan yang kedua ini adalah soal perhitungan. Maka di sini kita harus menghitung. Jangan lupa bagi kalian nanti siapkan kalkulator ya, kalkulator saintifik ya. Jadi bukan kalkulator HP, tidak boleh ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk soalnya, sebanyak 5,8 gram senyawa hidrokarbon CH atau senyawa yang terdiri dari unsur C dan H mengandung 4,8 gram karbon. Ya, tentukanlah rumus empirisnya. Oke, di sini diminta untuk menentukan rumus empirisnya. ARC12H adalah 1. Oke ya. Maka mau saya tuliskan dulu di sini ya. CXHY yang diketahui ya, CXHY. Nah, totalnya adalah 5,8 gram. Nah, oke ya. Di sini terdiri dari apa? Terdiri dari unsur C dan terdiri dari unsur H. Di mana C di sini diketahui 4,8 gram gitu ya. Maka sisanya adalah hidrogen atau H. Nah, totalnya kan 5,8 nih. Dan sudah diketahui C-nya adalah 4,8. Berarti hanya berapa nih? Tinggal 1 gram gitu ya. Ingat bahwa untuk menentukan rumus empiris atau rumus molekul, maka itu menggunakan prinsip perbandingan mol. Maka di sini mau saya ubah dulu dalam bentuk mol. Kalau diketahui gramnya atau masanya itu dibagi dengan AR-nya atau MR-nya ya. Ini unsur maka dibagi dengan AR-nya. ARC adalah 12, maka di sini dibagi dengan 12. ARH sudah diketahui di soal itu 1 gitu ya. 4,8 dibagi dengan 12 hasilnya adalah 0,4 mol. Jadi saya tulis di sini 0,4 mol. Kemudian untuk yang hidrogen 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1
mol. Mau saya buat perbandingan di sini C dan H. C dibandingkan dengan apa? H, ya. C-nya sudah ketemu 0,4, H-nya ketemu berapa mol? 1 mol gitu ya, ini 4. Oke. Nah, ini kita buat yang paling sederhana ya. Kita buat perbandingan yang paling sederhana karena rumus empiris itu kata kunci adalah paling sederhana gitu ya. Maka ini saya bagi dengan 0,4. 0,4 dibagi dengan 0,4 hasilnya 1. 1 dibagi dengan 0,4 itu hasilnya adalah 2,5. Gitu ya. Maka kita tuliskan di sini C-nya 1 hanya adalah 2,5. Kita lihat Bilgan apakah ada tuh C1 hanya 2,5? Tidak ada ya, ini tidak ada. Maka biar ada gimana? Kita kalikan ya, kita kalikan agar menjadi bilangan yang bulat. Kita kalikan dengan 2, maka menjadi C2 hanya berapa? 2,5 kali 2, 5. Sudah, apakah sudah ada di Bilgan? Sudah ada, yaitu pada option C gitu ya. Maka untuk soal latihan yang nomor 2 jawabannya adalah C gitu ya. Ini C ya. Nah, ini karena fontnya aja nih yang seperti ini gitu. Kita lanjut sekarang untuk soal latihan yang nomor 3. Pyrimidines ya are composed of 60% carbon ya, 5% hydrogen and the rest nitrogen. ARH adalah 1 ya, C12 N14. If the relative molecular mass of pyrimidine is 80 ya, then the molecular formula is, oke, berarti di sini diminta untuk menentukan the molecular ya, molecular formula ya, atau rumus molekul ya, rumus molekul. Ditanyakan rumus molekul. Oke. Ya. Oke, untuk pun menentukan rumus molekul maka prinsipnya adalah sama, yaitu perbandingan apa? Mol ya, yaitu yang diketahui di sini C. Mau saya bandingkan dengan apa itu diketahui di soal. H hidrogen dan juga di situ ada nitrogen. The rest nitrogen, berarti sisanya adalah nitrogen. Oke. C-nya adalah 60%, saya tulis dulu. Kemudian itu hanya berapa persen itu? 5% ya, berarti 5%. Oke, 5%. Kemudian nitrogennya berapa? Adalah sisanya. Nah, berarti kalau sisanya kita kurangan dari penjumlahan ini ya. Nah, kalau ini persen, maka totalnya kan 100%. Sudah ada 60 sama 5, 65%. Berarti 100 dikurangi 65, hasilnya adalah 35% gitu ya. Oke, perbandingan mol dibagi dengan AR, dibagi dengan AR, dibagi dengan AR. ARC 12 berarti dibagi 12, ARH 1 sudah diketahui soal, ARN adalah 14 sudah diketahui di soal. 60 dibagi dengan 12 hasilnya adalah 5 gitu ya. Dibandingkan 5 dibagi 1 berapa? 5 ya. Terus 35 dibagi dengan berapa itu? 14, hasilnya adalah 2,5. Apakah ini sudah paling sederhana? Ternyata belum paling sederhana ya. Ini bisa disederhanakan lagi, yaitu dibagi dengan 2,5 ya. Maka semua kita bagi dengan 2,5, hasilnya 5 bagi 2,5 hasilnya 2. Di sini 5 dibagi 2,5 lagi hasilnya 2 lagi. Terus 2,5 dibagi dengan 2,5 hasilnya adalah 1 gitu ya. Maka di sini untuk rumus molekulnya, saya tulis di sini, rumus molekulnya ya itu sama dengan apa? C2 terus hanya berapa? Hanya 2, N-nya adalah 1 gitu ya. Nah, ini mau saya hitung sekalian untuk MR-nya ya. Maaf, ini kok rumus molekul atau RM, berarti ya harusnya ini adalah rumus empiris karena yang paling sederhana. Oke ya, maaf ya salah tulis. Oke, nah sudah diganti. Oke. Untuk rumus empiris ini MR-nya kita cari ya. Ini berarti jumlah C-nya kan 2, 2 dikali AR-nya C itu 12 gitu ya. Ya, ditambah 2 kali ARH itu 1 ya, ditambah 1 karena jumlah N-nya 1 kali 14 gitu ya. Totalnya berapa ini? 40 gitu ya. Oke, untuk menentukan rumus molekul ya, rumus molekul, maka kita harus mencari N-nya terlebih dahulu. Untuk mencari N ya, untuk mencari N itu sama dengan
ya, MR rumus molekul, MR rumus molekul, ya, dibagi dengan MR rumus empiris. Rumus empiris. Oke ya, berarti rumus MR rumus molekulnya di sini sudah diketahui di soal yaitu 80. MR dari rumus empirisnya ini sudah diketahui, ini sudah kita hitung 40. Oke, berarti sama dengan berapa? 2. Ya, kalian ingat lagi untuk menentukan rumus molekul itu sama dengan rumus empiris dikalikan dengan N. Rumus empiris dikalikan dengan N, gitu ya. Nah, gitu ya. Saya tulis di atas saja, ya, ini ya di atas. Jadi rumus molekul sama dengan rumus empirisnya itu kan C2H2N gitu ya. Dikalikan dengan N-nya, N-nya adalah 2, sudah kita hitung. Jadi ini hasilnya adalah C4H4N. Gitu ya. Apakah ada di option? Oh ya, ada yang B gitu ya. Untuk soal latihan yang nomor 3 jawabannya adalah B. Lanjut untuk soal latihan yang keempat, senyawa kimia pertama dari unsur gas mulia diperoleh pada tahun 1962. Sejak itu beberapa senyawa diperoleh dan dikarakterisasi. Rumus empiris senyawa apa yang terdiri atas 67,2% xenon dan 32,8% oksigen, yaitu persen massa. Air xenon ada sekian, oksigen ada sekian. Oke. Ya, di sini diminta untuk menentukan rumus empiris, berarti sama. Ya, prinsipnya adalah perbandingan apa? Mol. Maka ini mau saya bandingkan Xe atau xenon dibandingkan dengan apa? Oksigen. Ya, oksigen. Di mana Xe itu berapa? Diketahui 67,2% gitu ya. Dan juga untuk oksigennya adalah 32 ya, 8% ya, dibagi dengan apa? AR harusnya sudah lalu ya. Oke, 131 sudah diketahui di soal di situ ya. 24 AR-nya Xe ya. 32,8 baginya AR oksigen adalah 16 gitu ya. 67,2 dibagi dengan 131,24 itu hasilnya adalah 0,5 ya. Terus dibandingkan dengan 32,8 ya bagi 16 ya kurang lebih 2 gitu ya. Oke, 2,05 ya, 2,2 lah ya. Oke, ini apakah sudah paling sederhana? Belum. Maka kita buat paling sederhananya dibagi dengan 0,5. 0,5 dibagi 0,5 hasilnya 1. Terus yang 2 dibagi 0,5 hasilnya 4. Berarti XeO4. Ya, hasilnya apa ini yang di poin D gitu ya. Oke, sekarang kita soal latihan yang terakhir yang nomor 5 ya. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang kalian dapatkan itu bisa lebih maksimal gitu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk soal nomor 5. Analisis senyawa laktat menunjukkan 40% C, 6,7% H, dan 53% oksigen yang terbentuk. Jika diketahui bahwa berat molekul senyawa yang terbentuk adalah 90, berarti MR dari rumus molekul yang ada 90, maka rumus molekulnya adalah gitu ya. Berarti diminta untuk menentukan rumus molekul seperti tadi ya. Rumus molekul atau RM. Oke, caranya juga sama seperti tadi. Mau saya buat dulu perbandingan, yaitu C dibandingkan dengan H, dibandingkan dengan O. Nah, di sini 40%, ya. Terus H-nya adalah 6,7%, ya. O-nya adalah 53%. Oke, dibagi dengan apa? Sudah harus ini ya, di luar kelapa ini. Ya, dibagi dengan AR-nya. Ya, tadi sudah ada ya. Kalau ARC itu adalah 12, berarti dibagi 12. ARH adalah 1, ARO adalah 16. Gitu ya. Oke, untuk 40 dibagi 12 hasilnya adalah 3,3. 3 dibandingkan dengan 6,7 dibagi 1 ya 6,7 ya. Terus 53 dibagi dengan 16 itu 3,3. Apakah sudah paling sederhana? Belum. Kita bagi dengan
3,3. Ya, 3,3 dibagi 3,3 hasilnya 1. 6,7 dibagi 3,3 hasilnya kurang lebih 2 ya. Terus 3,3 dibagi 1 hasilnya adalah 1. Maka untuk rumus empirisnya adalah C1H2O1. Nah, mau saya hitung sekalian MR-nya ya. Nah, ini 1 kali 12 ya, berarti 12 ya, ditambah 2 kali 1 2, ditambah 1 kali 16 adalah 16. Ini sama dengan hasilnya adalah 30 ya. Nah, 30. Oke. 30. Nah, berarti kita ngitung N sekarang ya. N saya hitung di sini. N itu sama dengan MR dari rumus molekul ya dibagi dengan MR rumus empiris. Ya, rumus empiris. Berarti MR rumus molekul sudah diketahui yaitu 90 di soal. Ya, per MR dari RE yaitu 30. Berarti hasilnya adalah 3. Sehingga untuk rumus molekulnya ya sama dengan rumus empiris dikali dengan N. Sama dengan ya. Rumus empirisnya itu CH2O ya dikali dengan N-nya adalah 3. Berarti ketemunya atau hasilnya adalah C3H6O3. Apakah ada di option C3H6O3? Oke, yang E gitu ya. Untuk jawabannya yang E. Oke, sampai itu dulu untuk soal pembahasan dari latihan soal sumatif 3 yang ini adalah part satunya ya. Nanti kalian bisa lanjut ke part 2-nya karena itu penting sekali dan itu pastinya juga nanti keluar ya. Rumusnya juga sama yang digunakan gitu ya di sumatif 3. Oke, terima kasih untuk soal ini akan dicantumkan di deskripsi box ya. Jadi kalian bisa mengerjakan terlebih dahulu lalu melihat video ini untuk mengecek pemahaman kalian apakah yang kalian kerjakan itu sudah benar atau belum. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti sampai akhir dan juga sudah like, komen serta subscribe di channel Smart Dunia. Sampai bertemu di part 2 ya. Bye bye.